Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebentar, kamu sekarang lihat layar baik-baik, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Lihat deh. Teman-teman, sekalinya kamu berbicara dengan dirimu sendiri di cermin, jangan sepelekan itu. Setiap kata-kata yang kamu keluarkan ketika kamu bercermin, itu masuk ke alam bawah sadar kamu sendiri. Nah, sekarang saya punya sebuah solusi untuk kamu. Kamu bingung kalimatnya seperti apa, Mas? Mengucapkannya harus bagaimana di depan cermin? Kamu lihat link yang ada di bio saya sudah merangkai di situ kalimat seperti apa untuk hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu. Jangan sepelekan itu ya. Sebab apa? Apa yang kamu katakan di cermin akan membentuk alam pikiran bawah sadar kamu. Itu sudah teruji secara psikologis. Kamu coba deh. Gimana? Menarik banget ya? Sekarang saya tanya sama kamu langsung. Kamu sendiri pernah nggak ngerasain? Kalau lagi bercermin, pengennya tuh kayaknya menjadi orang paling ganteng gitu. Ya kan? Menjadi orang yang paling cantik kayak permaisuri. Kamu tahu nggak kenapa itu bisa terjadi secara alami ketika diri kamu bercermin? Yes, alam bawah sadar kamu sedang diprogram ketika diri kamu bercermin. Itu dia. Itu dia kenapa kalau kamu lihat deskripsi, ada satu produk digital saya dengan harga paling terjangkau. Yaitu gimana caranya kita memprogram alam bawah sadar nih ketika bercermin. Jadi sekarang saya ulangi lagi, kamu butuh itu. Kenapa saya bilang butuh? Banyak teman-teman saya di Pagar Kehidupan bertestimoni bilang, Mas, kok audionya bagus banget? Saya bayar segini dapat 7 audio dan semuanya efektif. Jadi kalau kamu percaya dengan apa yang saya katakan di video tadi dan kamu udah ngerasain sendiri bahwa iya mas, saya kalau habis bercermin kok jadi pede. Nah, berarti kamu tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar. Setiap kata-kata yang kamu ucapkan di waktu bercermin itu sangat bisa mengobati kamu. Sekarang lihat diri kamu dulu deh. Lagi banyak kegalauan, kesedihan, suka nangis sendiri, nggak pede. Coba kamu lihat dulu deskripsi di bagian bawah video ini. Di situ ada produk 7 hari berbicara dengan cermin. Kamu lihat itu, kamu coba check out deh. Itu harganya terjangkau, mumpung saya masih buka. Banyak yang kebantu, saya pengen kamu kebantu. Lihat dulu sekarang. Ini nyambung nih. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat ada hubungannya dengan apa yang saya taruh tadi di bagian depan mengenai kekuatan bercermin dan berkata-kata. Jadi kabar baik ya bagi kamu yang udah check out atau dapat kesempatan check out, ini bakal melengkapi banget apa yang sudah kamu beli itu untuk dipraktekkan bersama dengan ini. Kenapa? Nih, kamu harus tahu. Teman-teman, jujur, pernah nggak baru-baru ini kamu kangen? Saya ulangi, pernah nggak baru-baru ini, belakangan ini, diri kamu kangen? Kangen dengan apa mas? Apapun. Diri kamu merindukan sesuatu yang bikin kamu jadi nangis sendiri. Bahkan nangisnya itu bukan di mata, tapi di hati. Yang mana maaf justru itu yang paling bikin sedih. Ingat-ingat. Apakah ada belakangan ini kamu momen merindukan seseorang, merindukan momen terindah bersama orang-orang yang sekarang udah gak ada, dan diri kamu kayak pengen nangis tapi bingung, kenapa ya kok aku begini? Pernah gak? Coba renungkan deh. Kalau kamu pernah, ini dia kabar baiknya. Selamat ya. Kenapa saya bilang selamat? Karena di saat kamu merindukan sesuatu, sebenarnya sedikit lagi kamu sudah jadi orang yang betul-betul sukses. Selamat dulu deh. Loh mas, sebentar deh. Ini agak aneh sih. Maksudnya gimana ya? Saya merindukan sesuatu. Saya merindukan momen bersama orang-orang yang udah gak ada gitu mas ya. Terus apa kaitannya dengan sukses? Tolong jelaskan mas. Oke, saya jelasin dulu biar kamu paham. Dengerin baik-baik. Kamu merindukan sesuatu, itu tandanya diri kamu mau berubah, tapi gak tahu kemana. Saya ulangi, bener gak ketika diri kamu merindukan sesuatu, di dalam diri kamu sebenarnya kamu lagi bosen, lagi jenuh, lagi kosong banget rasanya. Diri kamu tuh pengen berubah, pengen ngelakuin sesuatu gitu loh, tapi gak tahu harus kemana dan bagaimana. Bener?
Sampai akhirnya diri kamu memikirkan kenangan-kenangan indah yang dulu pernah terjadi dengan orang-orang yang mohon maaf sudah tidak ada lagi saat ini. Itu dia sebab kenapanya. Betul atau tidak? Renungkan. Waduh mas, ampun mas, ini kok baru di bagian depan nih, baru 3-4 menit. Tapi kok saya udah ketampar, bener lagi mas? Kok mas Aryan tahu sih? Tahu dari mana? Nih, saya jabarin. Kamu tuh jadi orang bosen. Sebenarnya badan kamu ngasih signal bahwa hey, ayo jangan ngelakuin ini terus. Hey, jangan bersama orang ini terus. Hey, jangan berada dalam lingkungan ini terus. Ayo bangkit, ayo berubah, ayo pergi. Tapi kamu gak berani. Betul gak? Coba sekarang saya tanya sama kamu, kenapa diri kamu selama ini pernah merasa jenuh dengan sesuatu? Bener nggak tebakan saya bahwa diri kamu sudah terlalu terbiasa dengan itu semua sampai akhirnya jenuh dan bosan? Betul? Halo? Bener? Nah kan? Bener nggak? Kenapa saya bisa tahu? Karena saya pun pernah di posisi kamu dan itu rasanya nggak enak banget. Oke. Sekarang saya langsung mengobati kamu ya, tanpa banyak basa-basi, tapi janji nih, kalau ketampar, ya gak usah kaget. Karena lagi-lagi ini pasti bikin kamu ketampar. Kenapa? Begini, 1, orang yang kamu rindukan, itu sebenarnya adalah orang yang paling gampang bikin kamu sakit hati. Aduh, bener lagi mas, ampun dah, ampun DJ. Kok mas Aryan bener lagi? Enggak. Saya ulangi lagi, orang atau orang-orang yang kamu rindukan itu adalah orang atau orang-orang yang paling gampang bikin kamu, bikin kita sakit hati. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana. Karena di saat kamu merindukan orang atau seseorang, di saat itu dulu kamu pernah bergantung dengan mereka. Nah ini loh teman-teman, saya perlu perbaiki di sini. Sekarang coba deh kalau bisa kamu pergi ke cermin. Cari cermin ya, atau pergi ke cermin. Boleh cermin manapun. Kamar mandi boleh, kamar boleh, atau cermin yang buat kamu dandan pakai bedak nih. Wahai para perempuan, boleh juga tapi terlalu kecil sih. Kalau bisa yang agak besar ya. Praktekin nih, ini perlu dipraktekkan. Sudah? Kenapa coba saya suruh kamu ke cermin? Tahu nggak alasannya kenapa? Bukan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang saya berikan di deskripsi, yang kalau kamu beli, kamu dapat 7 audio, di situ saya bimbing ngucapin kalimat apa, itu nanti aja deh kamu dengerin atau kamu beli selepas video ini, itu bisa dipraktekin dengan kalimat-kalimat yang sudah saya susun, itu bagus. Tapi kali ini bukan itu. Saya pengen kamu lihat diri kamu sendiri di cermin. Oke? Sekali lagi, kalau bisa pergi ke cermin, lihat diri kamu sendiri sekarang seutuhnya di cermin. Pertanyaan saya 1, maaf nih kalau nabrak lagi nih, kalau ini bikin kamu ketabrak, bikin kamu kaget. Apa mas? Itu diri kamu di cermin, betul nggak? Bener nggak? Nggak, saya nanya, yakin yang di cermin itu kamu? Halo? Saya ulangi pertanyaan saya, kamu tahu dari mana bahwa orang yang di cermin itu adalah kamu? Kayaknya bukan deh. Orang yang di cermin itu kayaknya hantu deh. Aduh mas, saya jadi takut mas. Enggak saya serius. Saya mau tanya sama kamu, apa buktinya kalau orang di cermin itu adalah kamu? Loh itu memang saya mas, gerakannya sama. Enggak. Orang yang di cermin itu bukan kamu. Dia adalah orang yang selalu kamu ragukan untuk menjadi diri kamu yang sesungguhnya. Diri kamu tuh selama ini kenapa sih kok kayaknya ragu banget bahwa kamu tuh emang cantik? Kenapa sih? Diri kamu nih kenapa sih selama ini kok ragu banget bahwa kamu tuh ganteng? Kenapa diri kamu ragu bahwa pada dasarnya kamu tuh udah pinter, udah oke punya gitu loh? Dan kenapa, maaf, diri kamu selalu merasa bahwa aku pantas deh mas kayaknya dianggap aneh. Aku pantas deh mas sepertinya dianggap tidak layak untuk sukses.
Aku pantas deh mas kayaknya dianggap sebagai seseorang yang rendah. Betul tuh perkataan mantan saya. Betul tuh perkataan temen saya. Atau mungkin keluarga saya yang pernah merendahkan saya. Saya tuh emang betul mas serendah itu. Kenapa? Kenapa kok kamu sebagai sahabat saya lebih percaya ucapan mereka sampai kamu tidak lagi menjadi dirimu sendiri? Itu maksud saya. Teman-teman, saya sengaja tidak akan membuat video ini panjang kali lebar. Karena saya punya satu kalimat yang langsung menampar hati kamu. Dan insya Allah satu kalimat ini aja bisa menyadarkan kamu. Siap? Kamu dengar baik-baik. Saya adalah sahabat kamu, saya pengen berkata satu hal. Apa itu? Kamu tidak perlu menjadi sempurna di orang yang tepat. Saya ulangi, diri kamu selama ini berpikir bahwa kamu harus sempurna kan? Itu salah. Hapus itu semua dari benak kamu, dari pola pikir kamu, dari pikiranmu, hapus. Ganti dengan pola pikir baru yang paling benar dan paling sederhana. Diri kamu sesungguhnya tidak perlu sempurna di orang yang tepat. Titik. Betul gak? Kalau kamu udah menemukan orang yang tepat, kalau kamu bersama dengan orang-orang yang tepat, kamu gak perlu lagi jadi sempurna. Kenapa saya bilang gini? Karena bengongnya kamu adalah merenungkan, kenapa sih kok aku gini banget? Kenapa sih kok aku tidak bisa sempurna-sempurna ya dalam hidup? Betul gak? Coba renungkan. Kapan terakhir kali kamu bengong? Apakah benar tebakan saya? Di saat kamu bengong itu loh, diri kamu merenungkan, kenapa aku bisa tidak sesempurna ini ya? Muka aku kok gitu banget sih? Kulit aku kok gini banget sih? Kok jerawat aku makin banyak ya? Kok badan aku makin gemuk ya? Makin kurus ya? Kok aku tinggi banget ya? Kok aku cebol banget sih? Kok penghasilan aku kalah ya sama adik aku, sama kakak aku? Kok gue nganggur mulu ya? Halo? Ada aja gitu loh hal yang bisa kita keluhkan. Padahal halo, diri kamu kata siapa harus sempurna? Kata siapa sih? Coba jawab deh, siapa yang menyuruh kamu sempurna? Jawabannya sederhana. Mereka mas, siapa mereka? Orang-orang yang dulu pernah menganggap aku kurang sempurna. Betul gak? Bener? Dan orang-orang itu yang menganggap kamu kurang sempurna, dia itu memandang kamu selamanya penuh dengan kekurangan. Betul gak? Hei, ingat mantanmu atau ingat pasanganmu yang menyakitimu. Kenapa di mata dia atau mereka kamu selalu punya kekurangan? Kenapa coba? Kenapa yang dilihat oleh mereka, orang-orang yang menganggap kamu harus sempurna, kenapa yang kelihatan kekurangan kamu terus? Karena mereka sendiri tidak puas dengan diri mereka. Itu jawabannya. Ketidakpuasan mereka dengan diri mereka, hidup mereka, mereka lampiaskan kepada kamu. Padahal kamu tidak salah apa-apa, wahai sahabatku. Saya ulangi, padahal kamu tidak salah apa-apa, wahai sahabatku. Kamu gak salah apa-apa. Jadi sekarang coba renungkan sambil kamu bercermin. Kamu sadar gak orang yang dicermin ini adalah orang yang dituntut sempurna oleh diri kamu sendiri? Sekarang stop. Kamu janji ya, saya bilang nih, kamu janji abis ini coba deh, demi kamu bukan demi saya. Udah kamu check out tuh audio yang bentuknya kalimat-kalimat afirmasi yang bisa kamu ucapkan di cermin selama 7 hari. Ada 7 loh audionya dengan harga segitu aja. Dengan harga terjangkau. Kenapa saya bilang begini terus? Lihat diri kamu sekarang. Diri kamu udah babak belur oleh diri kamu sendiri. Karena menganggap aku harus sempurna. Aku harus selalu cantik. Aku harus selalu ganteng, harus selalu tinggi rankingnya, harus selalu tinggi performanya. Capek. Sembuhkan deh pakai apa yang saya katakan tadi, ada di bagian deskripsi, itu sembuhin pakai itu ditambah video ini.
Kamu janji ya, janji untuk selalu ingat perkataan saya. Kamu tidak perlu sempurna kok di orang yang tepat. Kalau kamu belum menemukan orang yang tepat, bukan berarti orang yang tepat buat kamu tuh gak ada. Sabar. Minta bantuan sama Tuhan, sambil kamu minta bantuan sama Tuhanmu, pulihkan diri dulu diri kamu, pelan tapi pasti. Itu loh kenapa saya bawel banget suruh kamu lihat deskripsi. Ini alasannya saya pengen kamu sembuh sebagai sahabat baik saya. Paham gak? Paham ya? Jadi ingat perkataan saya, kamu sudah spesial. Diri kamu itu sudah luar biasa kuat. Sekarang ganti ya. Ganti kalimat di kepalamu yang berkata aku harus sempurna supaya dia tetap bersamaku. Ganti dengan kalimat aku tidak perlu sempurna ketika aku bersama orang yang tepat. Kalau orang yang menganggap aku harus sempurna, berarti apa? Betul, orang itu atau orang-orang itu bukanlah orang yang tepat untuk kamu. Itu dia. Nah terus langkah berikutnya gimana mas? Terserah kamu. Saya sebagai sahabat kamu cuma bisa ngasih petunjuk sampai sini aja. Diri kamu mau meninggalkan dia atau mereka, alhamdulillah saya senang banget. Tapi kalau kamu masih punya 1001 alasan atau bantahan, maaf, saya tidak mau dengar, saya tidak peduli. Karena kepedulian saya cuma satu, kamu bahagia. Titik. Jadi bahagia itu pilihan. Lihat video ini, lihat deskripsi, sudah berapa banyak petunjuk yang diberikan Tuhan. Kalau kamu masih banyak kata-kata yang membuat kamu kayak harus dimengerti orang terus, maaf saya tidak bisa bantu, tidak ada satupun orang bisa menolong kamu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ini benar nih Mas Aryan, saya mau berubah karena ini fakta, ini relate banget, ini sama banget dengan saya, good, saya pengen kamu bahagia, action sekarang. Janji? Alhamdulillah. Nah, itu belum apa-apa. Ini sengaja saya taruh di bagian paling akhir. Teman-teman, dengerin baik-baik. Saya senang sama kamu karena udah nonton video ini sampai habis. Ada satu info yang harus saya katakan sama kamu dan ini penting banget. Kamu tahu nggak? Saya sampai bela-belain buka seminar online untuk belajar ngomong. Saya ulangi. Saya sampai bela-belain demi menolong banyak sahabat saya yang susah banget ngomong. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak pede. Saya bela-belain buka, baru kemarin saya buka seminar online di Zoom untuk tanggal 8 Februari nanti. Di Zoom 8 Februari jam 10 pagi. Itu memang berbayar. Nah ini emasnya. Karena kamu nonton sampai habis, mau nggak kamu saya kasih diskon 100.000 supaya bisa ikut? Halo, mau nggak? Ini serius nih. Karena kamu nonton di video ini sampai mau habis, saya kemarin di live nggak ngasih loh, nggak ngasih diskon. Tapi cuma di video ini. Karena kamu nonton sampai habis, saya kasih tahu kodenya supaya kamu bisa daftar bagaimana keseruannya ikut seminar online belajar ngomong bersama dengan saya dan teman-teman yang lain di Zoom. Mau? Mau dapat diskon 100.000? Beneran 100.000 mas diskonnya? Bener. Mau ya? Kamu pakai kode voucher. Aku mau berubah tanpa spasi. Saya ulangi. Aku mau berubah huruf kecil semua tanpa spasi. Linknya ada di mana mas? Di deskripsi di paling atas. Kamu lihat. Lihat deskripsi dulu. Di situ kamu baca ada tulisannya seminar online public speaking. Itulah yang harus kamu check out. Pakai kode aku mau berubah tanpa spasi huruf kecil semua. Langsung kamu dapat diskon 100.000 rupiah. Banyak loh itu. Banyak loh itu. Dan cuma di video ini, baru di video ini saya kasih tahu. Dan kamu percaya nggak? Hanya orang-orang tertentu yang nonton video ini sampai habis. Dan kamu lagi-lagi orang yang beruntung. Masih menganggap ini semua kebetulan kah? Astaga. Betapa banyak petunjuk Tuhan yang kamu anggap kebetulan. Mudah-mudahan bukan yang ini ya. Yuk, kalau kamu pengen percaya dirinya dibangkitin sehingga bisa ngomong lancar, masalah kamu beres, pakai kode aku mau berubah
untuk ikut seminar online di Zoom di hari Minggu tanggal 8 Februari nanti jam 10 pagi. Daftar dulu dari sekarang, ada di deskripsi. Ingat ya kodenya, aku mau berubah tanpa spasi, huruf kecil semua. Itu dia, khusus buat kamu. Eksekusi sekarang juga, demi kamu, bukan demi saya. Oke, silahkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.